Suatu hari seorang gadis kecil sedang duduk dan menyaksikan ibunya mencuci piring di wastafel dapur. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ibunya memiliki beberapa helai rambut putih yang mencuat berbeda dengan rambutnya yang coklat. Dia menatap ibunya dan bertanya, "Mengapa beberapa rambutmu putih, Ibu?" Ibunya menjawab, "Ya, setiap kali kamu melakukan sesuatu yang salah dan membuatku menangis atau tidak bahagia, satu rambutku memutih." Gadis itu memikirkan pernyataan ibunya itu untuk sementara waktu dan kemudian bertanya, "Mami, bagaimana bisa semua rambut nenek berwarna putih?" Sahabat-sahabat yang terkasih, salam sejahtera. Kegembiraan dan masalah, keberhasilan dan kegagalan terjalin dalam kehidupan sehari-hari, menyemangati atau membebani kita. Terkhusus 3 bulan di masa pandemi virus corona ini, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan mewarnai hari-hari kita. Namun seringkali di dalam peristiwa hidup yang berkelindan silih berganti, kita hampir tidak menyadari apa yang terdalam dalam diri kita. Bahkan apa yang paling esensial dan paling menentukan tidak bisa kita dapatkan. Tidak jarang rambut yang mulai memutih menggerus syukur kita atas kesehatan yang kita rasakan. Kerap kali kesalahan seseorang merampas sukacita kita atas hari baru yang kita terima. Seringkali kebiasaan ritual, keterikatan doktrinal, kepentingan ekonomis membelenggu sikap dasar manusiawi kita untuk beramal baik, bersikap penuh belas kasih, dan merasa rindu dan ingin dekat dengan Allah. Apa yang kita pahami dengan jelas sebenarnya hanyalah sebuah pulau kecil di tengah lautan yang luas dan dalam, yaitu kehidupan. Dalam bukunya Spiritual Experience, Karl Rahner, seorang pujangga dan mistikus Katolik abad 20, membantu kita menyelami pengalaman kita yang paling dalam, yang sering tidak kita pahami, yakni kehadiran Roh Allah yang hidup dan berkarya dalam roh kita sendiri. Pengalaman akan Roh Allah ini dapat dengan mudah dilimpahi oleh banyak kejadian yang mengisi waktu dan perhatian kita. Roh dapat ditenggelamkan oleh kesan dan kekhawatiran yang menguasai hati kita. Sebagian besar dari kita tampaknya berpikir bahwa apa yang indah pasti sangat langka, tetapi rahmat Allah tidak seperti itu. Ada kecenderungan luas untuk menganggap kehadiran Roh yang hidup sebagai milik orang-orang yang dipilih dan terpanggil. Karl Rahner mengingatkan kita bahwa Roh Allah hidup dalam hati manusia, karena Roh adalah cara Allah untuk mempertahankan keberadaan kita. Roh Allah hadir bahkan ketika tampaknya tidak ada yang terjadi. Roh ada di sana dimanapun kehidupan dijalani dan tugas kita sehari-hari dijalankan. Roh Allah bekerja secara diam-diam
di dalam hati orang-orang biasa dan sederhana, berbeda dengan kepura-puraan mereka yang menganggap diri mereka sebagai satu-satunya pemilik roh. Pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul dan juga kepada semua orang yang percaya, yang membuka hatinya. Roh yang satu dan sama pula lah yang sepanjang sejarah mengerjakan rupa-rupa karunia dalam semua orang bagi kepentingan bersama. Hari Pentakosta, di saat kita sekarang berdamai dengan corona dan mulai menata pola hidup baru masa depan, kiranya mengundang kita untuk mencari roh yang sama dalam diri kita sendiri, bukan untuk membayangkannya sebagai piala yang hanya diberikan kepada para elit. Kita perlu menyambut roh Allah yang merupakan penyangga semua kehidupan. Roh itu untuk semua orang, karena cinta Allah yang luar biasa hadir untuk semua upaya dan kerinduan yang muncul dari hati terdalam semua anak-anak Allah. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, sumber kehidupan, untuk memohon dengan segala kerendahan hati, supaya Engkau mengisi hati kami yang dahaga dengan air hidup. Biarlah hati kami dipenuhi dengan cinta untuk semua orang, dalam setiap niat kehendak kami, dalam setiap kata di bibir kami, dalam setiap perbuatan yang kami lakukan. Semoga hati kami menjadi rumah Roh Kudus, sehingga semua orang yang mendekati kami dapat menemukan di dalam diri kami kehadiran cinta-Mu yang hidup dan abadi. Semoga roh kasih-Mu tidak pernah tinggal diam di dalam diri kami, tetapi selalu menggelora untuk merangkul, menghibur, membimbing, dan menopang semua jiwa yang Engkau pilih untuk singgah dalam hidup kami. Ini kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama-Mu dalam kesatuan Roh Kudus Allah, sekarang dan selamanya. Amin.